Jawa Barat dinobatkan sebagai provinsi terbaik nasional. Judul itu bukan sekadar headline. Ia adalah alarm politik nasional. Nama yang muncul dalam laporan kinerja itu bukan figur teknokrat senyap, bukan birokrat lama yang jarang terlihat kamera, melainkan seseorang yang selama ini justru sering tampil di layar ponsel rakyat. Deddy Mulyadi, nama yang selama bertahun-tahun dilekatkan dengan satu julukan. Tukang konten, julukan yang dulu dilontarkan dengan nada meremehkan. Julukan yang dulu dijadikan senjata sindiran elit. Julukan yang dulu dianggap sebagai simbol politik dangkal. Namun hari itu, julukan itu runtuh di hadapan angka, data, dan kenyataan. Selama ini, Deddy dikenal publik bukan karena rapat parlemen, bukan karena pidato di podium megah, melainkan karena video-video sederhana. Ia masuk kampung terpencil tanpa pengawalan. Ia duduk di rumah reyot sambil mendengarkan curhatan warga. Ia menolong lansia tanpa kamera televisi nasional. Ia menegur aparat secara langsung, tanpa naskah, tanpa sensor. Banyak yang menyebut itu hanya drama konten. Banyak yang mengatakan itu hanya pencitraan murahan. Namun hari itu, negara sendiri yang berbicara. Jawa Barat mencatat lonjakan kinerja tertinggi dalam pelayanan publik, kesejahteraan sosial, dan kepuasan warga. Dan di balik semua indikator itu, pendekatan yang digunakan ternyata identik dengan cara kerja Deddy, langsung, empatik, terbuka, dan tanpa jarak. Di ruang-ruang kekuasaan Jakarta, suasana mendadak berubah. Beberapa pejabat yang dulu dengan ringan menyebut, politik bukan soal kamera, kini terpaksa membaca laporan yang disusun rapi. Grafik kemiskinan menurun, akses kesehatan meningkat, program sosial tepat sasaran, konflik sosial diselesaikan tanpa kekerasan. Tidak ada debat yang bisa mematahkan data. Tidak ada sindiran yang bisa menutupi hasil. Dan di antara nama-nama teknokrat, satu nama menonjol bukan karena jabatan struktural semata, melainkan karena cara bekerja yang dianggap tidak lazim. Deddy Mulyadi, yang dulu dianggap terlalu emosional, kini terbukti justru menyentuh akar masalah. Yang dulu disebut terlalu populer, kini terbukti justru mampu menggerakkan partisipasi warga. Yang dulu dicibir, terlalu sering tampil di kamera, kini terbukti justru meningkatkan transparansi dan pengawasan publik. Sejarah politik Indonesia mulai menulis ulang definisi bahwa kedekatan dengan rakyat bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Namun di balik semua pencapaian itu, satu pertanyaan besar mulai menggantung di udara politik nasional. Jika yang dulu disebut tukang konten bisa membawa satu provinsi menjadi terbaik, lalu selama ini para elit yang sibuk menyindir itu sedang mengerjakan apa? Pertanyaan itu tidak diucapkan di podium, tidak ditulis di pernyataan resmi, namun ia hidup di benak publik, di ruang redaksi, dan di ruang kekuasaan. Dan dari situlah, kisah ini mulai bergerak. Bukan sebagai dongeng politik, bukan sebagai drama sensasi, melainkan sebagai rekam jejak nyata perubahan kekuasaan berbasis kerja lapangan. Hari itu, politik Indonesia tidak sekadar mencatat sebuah penghargaan. Ia mencatat pergeseran paradigma, dari politik bicara ke politik bekerja, dari politik citra ke politik hasil, dari politik elit ke politik rakyat. Dan semua itu dimulai dari satu sosok yang dulu dianggap ringan, tukang konten. Namun kini, namanya tertulis dalam sejarah pemerintahan daerah. Deddy Mulyadi, arsitek perubahan Jawa Barat. Beberapa tahun sebelum Jawa Barat dinobatkan sebagai provinsi terbaik, panggung politik nasional dipenuhi oleh suara-suara elit yang merasa perlu meluruskan arah. Dalam sebuah forum politik nasional yang disiarkan luas, dua tokoh besar, Lutfi dan Pramono, melontarkan pernyataan yang kemudian menjadi arsip digital bangsa. Politik, bukan soal konten, negara tidak bisa dipimpin dengan kamera. Kalimat itu disambut tawa ringan. Beberapa peserta forum mengangguk. Media sosial ramai mengutipnya sebagai sindiran halus namun tajam. Dan targetnya jelas, Deddy Mulyadi. Sejak hari itu, satu label melekat kuat. Tukang konten. Label itu tidak muncul dari rakyat. Ia lahir dari ruang elit. Dan seperti stempel politik, label itu terus diulang. Dalam diskusi televisi, dalam artikel opini, dalam percakapan politik di balik layar. Setiap kali Deddy muncul dengan video blusukan, sindiran itu kembali diangkat. Lagi-lagi konten, kerjaannya cuma kamera, politik kok kayak vlogger, narasi itu dirawat, diperkuat, diperbanyak. Namun di sisi lain Jawa Barat, di gang sempit, di desa terpencil, di rumah bambu,
rakyat tidak melihat konten. Mereka melihat seseorang datang tanpa jarak. Di saat elit sibuk membangun narasi, Dedi justru membangun sesuatu yang tidak bisa diframing dengan mudah kehadiran. Ia datang ke rumah lansia yang tak tersentuh bantuan, anak yatim yang terancam putus sekolah, warga yang tersandung birokrasi, desa yang terisolasi dari pembangunan. Tidak ada podium, tidak ada karpet merah, tidak ada konferensi pers. Yang ada, tikar lusuh, kursi plastik, air minum seadanya, tangisan warga yang akhirnya didengar. Dan setiap pertemuan itu tidak berhenti pada video. Ia berlanjut menjadi surat keputusan, perbaikan rumah, pemanggilan aparat, realisasi bantuan. Namun publik nasional belum melihat itu. Yang mereka lihat hanya potongan video. Yang mereka dengar hanya suara elit. Di satu dunia, dunia elit. Dia hanya pencitraan. Di dunia lain, dunia rakyat. Dia datang dan membantu. Di satu ruang, politik harus serius, bukan emosional. Di ruang lain, serius itu berarti hadir saat kami butuh. Dua dunia itu berjalan paralel, tanpa saling menyentuh. Namun sejarah politik seringkali memilih satu dari dua, narasi elit atau pengalaman rakyat. Dan rakyat memiliki ingatan panjang. Menariknya, Dedi tidak pernah membalas sindiran itu. Tidak ada konferensi pers untuk membela diri. Tidak ada perang narasi. Tidak ada sindiran balik. Ia memilih strategi yang sunyi namun berbahaya bagi para pengkritiknya. Membiarkan waktu yang menjawab. Setiap kali label, tukang konten, muncul, ia justru memperbanyak kerja lapangan. Setiap kali sindiran diulang, ia justru memperluas jangkauan program. Setiap kali namanya diremehkan, ia justru memperkuat basis sosial. Ia tidak menghapus label itu. Ia mengisinya dengan makna baru. Beberapa analis mulai mencatat sesuatu yang tidak biasa. Meskipun dicibir, popularitas Dedi tidak menurun. Bahkan sebaliknya, kepercayaan publik di Jawa Barat justru meningkat. Survei internal menunjukkan, tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan daerah naik. Partisipasi masyarakat dalam program sosial meningkat. Kepercayaan terhadap pemerintah daerah menguat. Namun di ruang elit, narasi lama masih dipertahankan. Popularitas bukan kinerja. Masalahnya, waktu mulai membuktikan bahwa popularitas Dedi justru lahir dari kinerja, bukan sebaliknya. Di mata banyak elit, kamera adalah alat pencitraan. Di tangan Dedi Mulyadi, kamera berubah menjadi alat pemerintahan. Inilah yang tidak pernah dipahami para penyindir. Mereka melihat hasil akhirnya, yaitu video. Mereka tidak melihat proses di balik layar. Catatan lapangan, laporan warga, pemetaan masalah, koordinasi lintas instansi, dan tindak lanjut kebijakan. Bagi Dedi, kamera bukan tujuan. Kamera adalah pintu masuk kebijakan publik. Setiap video yang ia unggah bukan dibuat di studio. Ia lahir di gang sempit, rumah reyot, sawah, pasar, pinggir sungai, kolong jembatan. Namun yang jarang diketahui publik adalah bahwa setiap kunjungan itu dicatat, didokumentasikan, diklasifikasikan, dan diproses menjadi data, kebijakan. Satu video tentang rumah tidak layak huni berarti satu keluarga masuk ke sistem bantuan. Satu video tentang anak putus sekolah berarti satu kasus masuk ke dinas pendidikan. Satu video tentang konflik warga berarti satu laporan masuk ke mekanisme penyelesaian sosial. Kamera menjadi sensor sosial yang lebih cepat daripada birokrasi. Banyak yang mengira pendekatan Dedi hanya berbasis perasaan. Padahal justru sebaliknya, ia menggabungkan empati dengan sistem data. Setiap kunjungan lapangan menghasilkan nama, alamat, kondisi ekonomi, kebutuhan spesifik, dan potensi solusi. Itu bukan konten, itu adalah database manusia, dan database itu menjadi dasar penyaluran bantuan, perencanaan anggaran, penyusunan kebijakan, hingga evaluasi program. Di ruang-ruang rapat, angka berbicara. Di lapangan, manusia berbicara. Dedi menghubungkan keduanya, karena mereka terbiasa melihat politik dari podium, naskah pidato, rapat tertutup, laporan tertulis. Sedangkan Dedi memindahkan politik ke ruang tamu warga, bangku bambu, warung kopi, teras rumah. Elit membaca laporan, Dedi mendengar langsung laporan hidup. Perbedaan inilah yang membuat, yang satu berbicara tentang rakyat, yang lain berbicara dengan rakyat. Yang paling mencolok adalah, tidak ada baliho besar, tidak ada slogan bombastis, tidak ada janji kosong. Yang ada,
perbaikan rumah, bantuan pendidikan, penanganan kesehatan, penyelesaian konflik agraria, perlindungan sosial berbasis kasus nyata. Dedi tidak memulai dari visi besar yang abstrak. Ia memulai dari masalah kecil yang nyata, dan dari ribuan masalah kecil itulah terbentuk perubahan besar. Beberapa pengamat mulai menyadari bahwa tingkat respons pemerintah daerah meningkat, aduan publik lebih cepat ditangani, birokrasi lebih terbuka terhadap kritik, masyarakat lebih berani melapor. Semua ini terjadi bukan karena reformasi struktural besar di awal, melainkan karena tekanan moral yang lahir dari keterbukaan lapangan. Setiap video menjadi pengingat publik. Setiap unggahan menjadi alarm sosial. Setiap komentar warga menjadi pengawasan kolektif. Politik berubah dari ruang tertutup menjadi ruang publik. Yang disebut tukang konten, ternyata sedang membangun sistem pemerintahan berbasis manusia. Bukan sistem kertas, bukan sistem pidato, bukan sistem slogan, melainkan sistem yang mendengar, mencatat, bertindak, dan mempertanggungjawabkan. Sementara elit masih sibuk mendebat definisi politik, Dedi sudah mengubah praktik politik itu sendiri. Dalam laporan kinerja pemerintahan daerah yang dirilis pemerintah pusat, Jawa Barat menunjukkan lonjakan signifikan di berbagai indikator utama. Penurunan angka kemiskinan lebih cepat dibanding rata-rata nasional. Peningkatan akses layanan kesehatan hingga pelosok desa. Kenaikan indeks kebahagiaan warga. Penurunan konflik sosial berbasis lahan dan bantuan sosial. Percepatan layanan publik berbasis aduan masyarakat. Tidak ada satupun indikator ini yang bisa dipoles oleh kamera. Tidak ada satupun yang bisa dimanipulasi oleh konten. Semua ini adalah hasil kerja struktural, yang ironisnya lahir dari pendekatan non-struktural. Turun langsung ke lapangan. Setiap garis menurun pada grafik kemiskinan berarti satu keluarga tidak lagi kelaparan. Satu anak kembali sekolah. Satu rumah tidak lagi bocor saat hujan. Setiap kenaikan indeks kebahagiaan berarti satu warga merasa didengar, satu komunitas merasa diperhatikan, satu desa merasa tidak lagi ditinggalkan. Dan di balik hampir semua program tersebut, terdapat jejak yang sama. Kunjungan lapangan, interaksi langsung, dan tindak lanjut nyata. Di forum-forum politik, komentar lama Lutfi dan Pramono mulai terasa seperti arsip zaman yang sudah lewat. Kalimat, politik bukan soal kamera, kini dibaca ulang dalam konteks baru. Politik juga, bukan soal jarak. Elit mulai kesulitan mempertahankan narasi lama, karena publik mulai bertanya. Kalau bukan dengan cara ini, lalu dengan cara apa? Dan tidak ada jawaban yang lebih kuat daripada hasil nyata di lapangan. Retorika berbicara tentang visi besar, peta jalan, rencana jangka panjang. Realitas berbicara tentang perut kenyang hari ini, sekolah besok, rumah aman malam ini. Dedi memilih berbicara dalam bahasa realitas. Dan publik memahami bahasa itu tanpa perlu terjemahan. Media yang dulu memberitakan Dedi dengan nada ringan, kini mulai menulis dengan nada serius. Pendekatan lapangan Dedi Mulyadi terbukti efektif meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Model komunikasi publik berbasis empati menjadi kekuatan Jawa Barat. Konten bukan sekadar pencitraan, tetapi mekanisme transparansi. Judul-judul ini tidak lahir dari simpati. Ia lahir dari laporan resmi dan hasil terukur. Di balik layar, beberapa pejabat mulai berdiskusi. Apa kita selama ini terlalu jauh dari rakyat? Apakah kita terlalu lama berbicara dan terlalu sedikit mendengar? Apakah kamera justru bisa menjadi alat kontrol, bukan ancaman? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak muncul karena debat, melainkan karena perbandingan hasil yang telanjang. Saat angka mengalahkan opini, sindiran boleh ramai, tetapi data lebih keras. Narasi boleh panjang, tetapi hasil lebih berat. Dan di tengah runtuhnya narasi lama, satu fakta berdiri kokoh. Jawa Barat bergerak maju, dan model yang dulu dicemooh kini menjadi rujukan. Hari ini akan ada pengumuman yang mengubah peta kekuasaan daerah. Saat pembawa acara membacakan hasil evaluasi nasional, ruangan menjadi hening. Dan kemudian, kalimat itu diucapkan. Provinsi dengan kinerja pemerintahan terbaik secara nasional tahun ini adalah Jawa Barat. Sejenak, tidak ada tepuk tangan. Bukan karena tidak pantas, tetapi karena banyak yang tidak siap. Tepuk tangan akhirnya pecah, namun tidak sekompak biasanya. Banyak yang masih mencerna. Beberapa pejabat saling pandang. Beberapa analis mengangguk pelan. Beberapa elit terlihat menahan ekspresi. Nama Jawa Barat bukan sekadar disebut,
ia ditempatkan di puncak grafik nasional. Pelayanan publik terbaik, respons tercepat terhadap aduan warga, program sosial paling tepat sasaran, tingkat kepuasan masyarakat tertinggi, dan di balik semua itu, nama yang tidak bisa dihindari. Deddy Mulyadi. Penghargaan itu bukan hadiah, ia adalah hasil dari ribuan kunjungan lapangan, ribuan kasus yang ditangani langsung, ribuan aduan yang ditindaklanjuti, ribuan warga yang disentuh kebijakan nyata. Ini bukan keberhasilan yang lahir dari satu program unggulan, melainkan dari ribuan tindakan kecil yang konsisten. Deddy tidak membangun satu proyek raksasa untuk difoto, ia membangun ribuan solusi kecil untuk dirasakan. Hari itu, judul berita berubah. Dari politisi viral, menjadi arsitek perubahan daerah. Dari tukang konten, menjadi pemimpin lapangan. Dari figur populis, menjadi model pemerintahan berbasis rakyat. Media tidak lagi berbicara tentang gaya. Mereka berbicara tentang hasil. Beberapa elit yang dulu vokal kini mulai diam. Mereka yang dulu menyebut, politik bukan soal kamera, kini dihadapkan pada kenyataan. Politik juga bukan soal jarak dari rakyat. Diskusi di ruang kekuasaan mulai berubah. Bukan lagi soal siapa paling retoris. Bukan lagi soal siapa paling senior. Tetapi soal siapa paling berdampak. Dan Jawa Barat berdiri di puncak pembahasan itu. Tidak ada pesta elit, tidak ada perayaan mewah. Yang ada, warga desa yang merasa bangga. Komunitas yang merasa diperhatikan. Keluarga miskin yang kini memiliki rumah layak. Anak-anak yang kembali bersekolah. Perayaan mereka tidak terjadi di ballroom. Ia terjadi di teras rumah, sawah, pasar, dan gang sempit. Karena bagi mereka, penghargaan itu bukan milik pejabat, melainkan milik rakyat yang akhirnya didengar. Namun di balik sorak publik, ada satu sunyi yang terasa berbeda. Sunyi para penyindir. Nama Lutfi dan Pramono tidak disebut di podium. Tidak disinggung dalam pidato. Tidak dibawa dalam konferensi pers. Namun di ruang digital, netizen mulai mengaitkan kembali potongan video sindiran lama, pernyataan yang dulu viral, komentar yang dulu dianggap benar. Kini, semua itu dibaca ulang dalam konteks baru. Dari tukang konten menjadi pemimpin dengan kinerja terbaik nasional. Dari bahan sindiran menjadi rujukan kebijakan daerah. Dan tanpa perlu membalas satu kalimat pun, Deddy Mulyadi telah membalas semua sindiran dengan satu kata yang paling sulit dibantah. Hasil, setelah pengumuman Jawa Barat sebagai provinsi terbaik nasional, satu hal yang langsung terasa di ruang politik elit adalah keheningan yang tidak biasa, bukan keheningan karena hormat, bukan keheningan karena terkejut, melainkan keheningan karena narasi lama tidak lagi bisa dipertahankan. Dan dua nama yang paling merasakan dampaknya adalah Lutfi dan Pramono. Netizen mulai mengangkat kembali potongan video pernyataan mereka, cuplikan diskusi lama, komentar-komentar yang dulu dianggap tajam. Kini, semua itu diputar berdampingan dengan grafik kinerja Jawa Barat, laporan penghargaan nasional, testimoni warga. Perbandingan itu tidak perlu narasi tambahan. Ia sudah berbicara sendiri. Dan yang paling menyakitkan bagi seorang politisi bukan kritik, melainkan kontradiksi yang terekam. Dalam beberapa forum berikutnya, Lutfi dan Pramono mulai terlihat berbeda. Nada mereka tidak lagi tegas. Pilihan kata mereka lebih hati-hati. Gestur mereka tidak lagi ekspansif. Tidak ada permintaan maaf terbuka. Tidak ada pengakuan kesalahan eksplisit. Namun dalam politik, bahasa tubuh seringkali lebih jujur daripada pidato. Dan bahasa tubuh mereka berkata, kami tidak lagi memegang kendali narasi. Jika dulu mereka berbicara sebagai penjaga standar politik, kini mereka berbicara sebagai pengamat yang mencoba memahami. Kalimat mereka berubah dari, ini bukan cara memimpin, menjadi, pendekatan ini patut dikaji. Perubahan ini tidak diumumkan secara resmi, tetapi terasa di setiap diskusi, setiap wawancara, setiap forum publik. Narasi bergeser, dan mereka tidak lagi berada di depan pergeseran itu. Beberapa elit lain yang sebelumnya ikut menggemakan sindiran, mulai menjaga jarak dari narasi itu. Tidak ada lagi pernyataan publik yang mengejek pendekatan lapangan. Tidak ada lagi komentar meremehkan konten. Sebaliknya, mulai muncul kalimat, pendekatan Jawa Barat patut menjadi referensi. Kalimat ini sederhana, namun bagi Lutfi dan Pramono, ia adalah tanda bahwa
Mereka telah kehilangan dominasi wacana. Yang menarik, publik tidak menunggu mereka meminta maaf. Publik tidak menunggu mereka mengoreksi diri. Karena bagi publik, yang penting bukan siapa yang salah, melainkan siapa yang benar-benar bekerja, dan kerja itu sudah terlihat, terukur, dan terasa. Lutfi dan Pramono tidak menyerang balik, tidak membantah data, tidak mendebat penghargaan. Mereka memilih diam. Namun dalam politik, diam bukan selalu tanda kedewasaan. Kadang, ia adalah tanda kehabisan argumen. Sumber internal di lingkaran politik menyebutkan bahwa Lutfi dan Pramono mulai melakukan evaluasi pribadi. Kalimat yang dulu mereka ucapkan dengan ringan, kini dibaca ulang dengan berat. Mungkin kita terlalu cepat menilai. Mungkin kita tidak melihat lapangan secara utuh. Mungkin pendekatan itu tidak salah, hanya berbeda. Kalimat-kalimat ini tidak pernah muncul di media. Namun dalam politik, yang tidak diucapkan justru sering lebih jujur. Istilah mewek yang ramai di media sosial tidak menggambarkan tangisan fisik, melainkan gejolak batin politik, perasaan tertinggal, perasaan salah membaca zaman, perasaan kehilangan posisi naratif, dan yang paling berat, perasaan bahwa sejarah telah berjalan tanpa mereka. Dan ego yang paling sulit dikalahkan adalah ego intelektual, ego bahwa kita lebih tahu, kita lebih paham, kita lebih layak menentukan arah. Namun ketika realitas menunjukkan hasil yang bertolak belakang, ego tidak lagi bisa berdiri sendiri. Ia harus berlutut di hadapan fakta. Beberapa tokoh yang dekat dengan Lutfi dan Pramono mulai menyampaikan pernyataan yang lebih netral. Pendekatan lapangan memang punya kelebihan. Model komunikasi publik Dedi cukup efektif. Mungkin kita perlu belajar dari pengalaman Jawa Barat. Kalimat-kalimat ini tidak pernah mereka ucapkan sebelumnya. Dan perubahan ini bukan hasil tekanan publik, melainkan hasil tekanan realitas. Meski penyesalan itu nyata, ia tidak menghapus arsip lama. Video sindiran tetap ada, pernyataan lama tetap tersimpan, namun penyesalan itu mulai mengubah cara mereka berbicara, cara mereka menilai pemimpin daerah, cara mereka melihat rakyat. Dalam politik, perubahan cara berpikir seringkali lebih penting daripada perubahan jabatan. Air mata yang tidak ditunjukkan, tentang penyesalan yang tidak diumumkan, namun terasa, tentang kekalahan yang tidak diumumkan, namun nyata. Dan di tengah semua itu, Dedi tetap berjalan tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak membutuhkan permintaan maaf. Ia tidak menunggu pengakuan. Ia hanya terus bekerja. Dan justru karena itulah, penyesalan Lutfi dan Pramono terasa semakin berat. Karena yang mereka ejek justru tidak pernah melawan, namun menang. Di gang sempit kota, warga berbicara pelan tapi pasti. Dulu cuma nonton videonya, sekarang rumah saya dibenerin. Di sawah, petani berbicara sambil menatap tanah. Dulu gak ada yang datang, sekarang ada yang dengar. Di teras rumah, ibu-ibu berbagi cerita. Anak saya hampir putus sekolah, sekarang bisa lanjut. Tidak ada istilah konten di sini. Tidak ada istilah pencitraan. Yang ada hanya satu kata, hasil. Banyak perubahan di Jawa Barat tidak pernah masuk prime time. Tidak viral, tidak trending. Namun perubahan itu terasa saat warga mengurus dokumen tanpa dipingpong. Terasa saat bantuan tepat sasaran. Terasa saat konflik warga diselesaikan tanpa kekerasan. Terasa saat aparat tidak lagi bersembunyi di balik meja. Politik yang bekerja diam-diam, namun berdampak keras. Saat publik nasional sibuk mengingat, siapa dulu yang nyinyir. Warga Jawa Barat sibuk mengingat, siapa yang datang waktu kami butuh. Bagi rakyat, politik bukan kompetisi retorika. Ia adalah kompetisi kepedulian. Dan dalam kompetisi itu, yang menang bukan yang paling lantang, melainkan yang paling hadir. Yang menarik, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah daerah meningkat tanpa kampanye besar, tanpa baliho masif, tanpa slogan bombastis. Kepercayaan itu lahir dari pengalaman pribadi, cerita tetangga, rekomendasi keluarga, dan bukti nyata. Inilah jenis kepercayaan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksa, dan tidak bisa direkayasa. Media mulai menangkap perubahan ini bukan dari elit, melainkan dari laporan warga. Judul berita mulai berbunyi, program daerah menyentuh warga secara langsung. Pendekatan empatik meningkatkan partisipasi masyarakat. Rakyat merasa lebih dekat dengan pemerintah. Narasi berubah bukan karena konferensi pers, melainkan karena cerita rakyat yang berulang. Dalam politik,
sejarah sering ditulis oleh pemenang. Namun dalam kisah ini, sejarah ditulis oleh mereka yang dulu tidak pernah diminta pendapatnya. Warga miskin, petani kecil, pedagang kaki lima, anak-anak desa, orang tua di pelosok. Mereka bukan sekadar objek kebijakan. Mereka menjadi penulis pengalaman politik mereka sendiri. Dalam politik, hakim tertinggi bukan elit, bukan media, bukan pengamat. Hakim tertinggi adalah rakyat, dan rakyat telah memberikan putusannya, bukan lewat suara keras, bukan lewat slogan, melainkan lewat kepercayaan yang tumbuh diam-diam. Dedi tidak memenangkan debat, ia memenangkan kehidupan. Dan disitulah, narasi lama tentang tukang konten benar-benar runtuh, digantikan oleh satu kenyataan sederhana. Ia bekerja, dan rakyat merasakannya. Di berbagai provinsi dan kabupaten, warga mulai melihat pemandangan yang semakin sering. Kepala daerah turun langsung ke kampung. Pejabat duduk di lantai rumah warga. Pemimpin mendengar langsung keluhan masyarakat. Kamera merekam bukan untuk pencitraan, tapi untuk dokumentasi. Namun bedanya, kali ini tidak ada lagi sindiran dari elit pusat. Yang ada justru, rasa ingin tahu, bagaimana Jawa Barat bisa berhasil. Bagaimana Dedi mengelola respons publik. Bagaimana pendekatan empatik bisa diterjemahkan ke kebijakan struktural? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan muncul di seminar publik, melainkan di rapat internal pemerintahan. Beberapa lembaga kajian kebijakan mulai menyebut pendekatan ini sebagai model Jawa Barat, pemerintahan berbasis empati, dokumentasi, dan tindak lanjut. Model ini memiliki 3 pilar utama. Hadir langsung di lapangan. Mendokumentasikan secara terbuka, menindaklanjuti dengan kebijakan nyata. Ini bukan teori, ini bukan konsep di atas kertas. Ini adalah praktik yang telah diuji dan berhasil. Yang dulu dianggap konten murahan, kini mulai disebut standar baru komunikasi pemerintahan. Yang dulu diejek, terlalu emosional, kini dipuji. Pendekatan humanis yang efektif. Yang dulu dicurigai, pencitraan semata, kini diakui. Mekanisme transparansi publik. Sejarah politik tidak hanya berubah dalam satu wilayah, ia mulai berubah dalam cara berpikir nasional. Yang paling mencolok bukan siapa yang meniru, melainkan siapa yang berhenti menyindir. Lutfi dan Pramono, yang dulu menjadi simbol kritik, kini hampir tidak lagi mengomentari pendekatan ini. Bukan karena mereka setuju secara terbuka, melainkan karena mereka tidak lagi memiliki pijakan argumen. Narasi mereka telah digantikan oleh hasil yang terlalu besar untuk diabaikan. Tidak ada deklarasi resmi bahwa era politik lama telah berakhir. Namun di balik layar, pergeseran itu nyata. Dari politik yang berjarak, menuju politik yang mendekat. Dari politik yang bicara, menuju politik yang mendengar. Dari politik yang mengatur, menuju politik yang melayani. Dan di tengah pergeseran itu, nama Dedi Mulyadi tidak lagi disebut sebagai fenomena, melainkan sebagai referensi. Dari Jawa Barat, gelombang perubahan merambat ke nasional. Dari satu sosok yang disebut tukang konten, lahir satu standar baru dalam pemerintahan daerah. Dan bagi Lutfi serta Pramono, ini bukan lagi soal kalah argumen, melainkan soal kalah zaman. Nama Dedi Mulyadi dulu sering disebut dengan nada ringan. Politisi viral, tukang konten, figur populis. Namun kini, dalam laporan kebijakan, dalam kajian akademik, dalam diskusi pemerintahan daerah, namanya disebut dengan nada berbeda. Model kepemimpinan berbasis empati, arsitek pendekatan lapangan, pionir komunikasi publik transformatif. Ini bukan sekadar perubahan citra. Ini adalah perubahan posisi dalam sejarah politik. Video-video lama yang dulu dianggap remeh, kini ditonton ulang dengan sudut pandang baru. Kalimat yang dulu terdengar sentimental, kini terdengar visioner. Tindakan yang dulu dianggap spontan, kini terbukti sistematis. Sejarah tidak menghapus arsip lama, ia mengubah cara membacanya. Jika nama Dedi mengalami kenaikan makna, maka beberapa nama elit lainnya, termasuk Lutfi dan Pramono, mengalami pembacaan ulang yang lebih sunyi. Pernyataan lama mereka tidak dihapus. Ia tetap ada, namun kini ia dibaca sebagai contoh keterlambatan membaca perubahan zaman. Bukan sebagai kesalahan fatal, tetapi sebagai kesalahan strategis. Yang menarik, sejarah tidak menghukum siapapun. Ia hanya mengarsipkan siapa melakukan apa, dan siapa gagal melihat apa. Dan dalam arsip itu, Dedi tercatat sebagai
Orang yang dipercaya rakyat sebelum dipercaya elit. Sementara beberapa elit tercatat sebagai orang yang menilai dari kejauhan, sementara perubahan terjadi di dekat rakyat. Banyak politisi membangun reputasi dengan pidato. Dedi membangunnya dengan kehadiran. Banyak politisi membangun nama dengan slogan. Dedi membangunnya dengan tindakan. Dan ketika waktu berjalan, yang bertahan bukan slogan, melainkan jejak. Selama bertahun-tahun, politik dibangun di atas pidato panjang, jargon besar, visi megah, forum elit tertutup. Namun dalam praktiknya, politik itu sering jauh dari rakyat, lambat merespons, terlalu administratif, minim sentuhan kemanusiaan. Model ini bertahan bukan karena efektif, melainkan karena tidak pernah ditantang secara langsung oleh model yang benar-benar bekerja. Hingga akhirnya, datanglah tantangan itu. Pendekatan Dedi tidak menghancurkan politik lama dengan serangan frontal. Ia melakukannya dengan perbandingan hasil. Saat politik lama berbicara tentang program, politik baru langsung menyelesaikan masalah. Saat politik lama berdebat di ruang elit, politik baru duduk di ruang tamu rakyat. Saat politik lama menunggu laporan, politik baru mendengar keluhan langsung. Perbandingan ini bukan teoritis. Ia terlihat di kepuasan publik, kecepatan layanan, efektivitas kebijakan, dan kepercayaan masyarakat. Yang paling mencolok bukan siapa yang melawan pendekatan baru, melainkan siapa yang mulai menirunya. Kepala daerah mulai turun ke lapangan lebih sering, membuka ruang aduan publik, mendokumentasikan kerja mereka secara terbuka, merespons langsung masalah warga, tanpa deklarasi, tanpa pernyataan resmi. Mereka tidak mengatakan, kami mengikuti Dedi, namun tindakan mereka berkata, kami tidak bisa mengabaikan hasilnya. Di tengah runtuhnya politik lama, Lutfi dan Pramono tidak lagi tampil sebagai penjaga narasi lama. Mereka tidak lagi menyerang pendekatan lapangan, tidak lagi meremehkan konten, tidak lagi menggurui. Mereka kini berada di posisi yang lebih sunyi, mengamati perubahan yang dulu mereka ragukan. Dan dalam politik, pergeseran dari pengkritik ke pengamat adalah tanda kehilangan dominasi wacana. Banyak politisi mampu bertahan dari kritik, namun sedikit yang mampu bertahan dari kenyataan yang bertolak belakang dengan keyakinan mereka. Kenyataan itu kini berdiri jelas. Jawa Barat menjadi provinsi terbaik. Pendekatan empatik terbukti efektif. Rakyat lebih percaya, layanan lebih cepat, konflik lebih sedikit, dan semua itu lahir dari pendekatan yang dulu mereka remehkan. Saat politik lama tidak lagi runtuh karena diserang, melainkan karena ditinggalkan, ditindih oleh hasil, ditinggalkan oleh rakyat, digantikan oleh cara kerja baru. Dan di tengah pergeseran ini, Dedi tidak berdiri sebagai penakluk, melainkan sebagai penunjuk arah. Ia tidak menghancurkan sistem lama. Ia menunjukkan bahwa sistem lama sudah tidak lagi cukup. Perjalanan ini dimulai dari satu label, tukang konten. Label itu dulu dimaksudkan sebagai ejekan. Namun sejarah melakukan satu hal yang ironis. Mengubah ejekan menjadi identitas kepemimpinan baru. Konten tidak lagi dilihat sebagai hiasan. Ia menjadi alat transparansi, jembatan empati, mekanisme kontrol publik, dan pintu masuk kebijakan. Yang dulu ditertawakan, kini dijadikan contoh. Lutfi dan Pramono tidak jatuh secara politik. Mereka tidak tumbang, mereka tidak disingkirkan, namun mereka menjadi simbol satu hal, bahwa zaman bisa berubah lebih cepat. Daripada narasi elit, sindiran mereka tetap tercatat, namun bukan sebagai kebenaran, melainkan sebagai catatan tentang bagaimana kekuasaan bisa salah membaca arah, dan dalam politik, kesalahan membaca arah seringkali lebih fatal daripada kesalahan mengambil langkah. Nama Dedi kini tidak lagi disebut karena viral, ia disebut karena hasil. Ia tidak membangun monumen kekuasaan, ia membangun kepercayaan, sistem respons, hubungan dengan rakyat, dan model pemerintahan yang hidup. Ia tidak menang dengan debat, ia menang dengan kehadiran. Kisah ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu provinsi, bukan tentang satu penghargaan, ini tentang satu pelajaran besar dalam politik Indonesia. Kerja nyata selalu lebih kuat daripada sindiran, empati selalu lebih tahan lama daripada ego, hasil selalu lebih keras daripada komentar. Dan akhirnya, ketika sejarah menutup debat ini, yang tersisa bukan suara elit, bukan judul media, bukan potongan video lama. Yang tersisa adalah rumah yang diperbaiki, anak yang kembali sekolah, warga yang merasa didengar, dan provinsi yang berubah.
Itulah kemenangan sejati.